Saya akan jelaskan kategori program inovasi atau program korporat, ya. Nanti ada sesi pertanyaan pada saat setelah selesai ini. Lomba kategori korporat itu terdiri dari 10, ya. Untuk kategori operation itu ada 2, yaitu ada 3, contact center operation, contact contact center public services, dan digital services. Nah, khusus untuk digital services itu pada pelayanan bersifat agent, khususnya untuk sosial media, live chat, ya, dan video. Ya, ini biasanya pelayanan sosial media, live chat, email, dan video. Ini ada satu ketinggalan, ya. Harusnya live chat, email, dan video, ya. Ini untuk digital services. Sedangkan business contribution itu cuma satu, tidak ada subkategorinya. Business contribution ini bisa untuk pendapatan atau penghematan biaya, efisiensi, ya. Sedangkan untuk employee engagement ada 2, yaitu employee engagement dan people development. Ya, ini kalau mengikuti dua-duanya dirata-ratakan. Untuk customer experience ada 2, customer experience dan customer protection. Kalau mengikuti dua-duanya berarti dirata-ratakan. Untuk teknologi innovation ada 2, yaitu sorry, digital innovation dan teknologi innovation itu sendiri. Jadi semua jika ada kategori yang diikuti lebih dari 1, maka akan dirata-ratakan. Sorry. Saya lanjutkan. Materi presentasi ada 10 aspek yang harus dipresentasikan. Yang pertama adalah background, ya, berisi latar belakang dari permasalahan. Kemudian data analisis itu menjelaskan data dari background, ya. Kemudian objektif, ya, ini adalah sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek, tentunya dalam kurun waktu 1 tahun. Apa yang ingin dicapai, ya, khususnya tahun 2026, ya. Kemudian creativity itu adalah inovasi yang ingin dilakukan untuk memecahkan masalah di background dan mencapai target objektifnya. Key activity adalah key activity yang dilakukan untuk mewujudkan kreativitas serta, ya, jangka waktunya dan aktivitas yang dijalankan di contact center. Sedangkan key responsibility adalah penanggung jawab untuk melaksanakan key activities. Key resources itu adalah sumber daya yang digunakan, terdiri dari tenaga kerja, teknologi, dan anggaran. Secara khusus untuk kategori operation diharapkan key resources tenaga kerjanya itu mencantumkan struktur organisasi. Untuk key performance indicator itu ada 4 dan berupa kinerja bulanan selama 6 bulan atau 12 bulan. Jadi ini adalah kinerja bulan by bulan selama 6 bulan, ya, di tahun 2026. Ya, jadi kinerja bulan by bulan. Dan result adalah pencapaian kinerja atas inovasi sebagai wujud dari kreativitas dan sebagai wujud dari objektif yang ditetapkan. Sedangkan additional informasi itu berisi foto atau video atau dokumentasi pelaksanaan kegiatan atau penghargaan yang diperoleh berkorelasi terhadap inovasi yang dilakukan. Jadi ada 10 aspek ini, ya, masing-masing ada bobotnya. Nanti saya paparkan di belakang. Nah, untuk teman-teman mengikuti presentasi diharapkan mengumpulkan abstrak. Abstrak itu dikumpulkan di website CICCA, ya. Itu udah ada, bisa dikumpulkan di sana. Sebetulnya abstrak ini adalah penjelasan singkat, ya, untuk memandu dewan juri, ya, dalam mengetahui apa yang dipresentasikan oleh peserta, ya. Kemudian berisi gambar, satu gambar boleh,
ya, dan kata-kata kira-kira antara 100 sampai 300. Ya, sebaiknya ringkas saja. Pada pelaksanaan lomba, durasinya adalah 1 jam, 30 menit untuk presentasi, 30 menit untuk tanya jawab. Ya, jumlah peserta yang ada dalam ruangan itu adalah 5 orang. 1 presenter, 4 orang pendamping. Lokasinya di Bidakara, ya, ruangannya ini sudah ada Nakula Sadewa, Srikandi 1, 4, 5, dan 7. Jadi ada 6 ruangan. Kemudian perangkat yang disediakan adalah TV LED 85 inci dengan kabel HDMI, jadi pastikan konektornya HDMI, audio, kemudian wireless pointer, ada clip on, dan 1 hand microphone. Jadi peserta boleh membawa laptopnya sendiri, ya. Memang tidak disediakan panitia laptopnya ya, jadi peserta membawa laptopnya sendiri. Ketentuan materi ya, ini abstrak harus dikumpulkan laptop sendiri, kemudian sesuai dengan template ya, boleh dilengkapi foto atau video ya, diharapkan maksimum adalah 50 slide, yaitu cukup untuk 30 menit ya. Sedangkan pengumpulan abstraknya itu tanggal 10 sampai 14 Agustus dan lombanya tanggal 31 sampai 3 September. Juri internasional berasal dari Australia, China, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Singapura, and Thailand. Jadi ada 2 negara yang tidak mengirimkan, yaitu Bangladesh dan Taiwan. Kemudian scorecardnya menggunakan auto calibration, dalam arti scorecard itu menggunakan nilai mayoritas. Jadi kalau ada 3 juri, contohnya adalah di sini ya, background bobotnya 2,5%, juri 1 memberikan nilai 5, juri 2 6, juri 3 6, berarti mayoritasnya 6. Tapi kalau misalnya peserta seperti apa namanya, nilainya berbeda-beda, ya, maka nanti dirata-ratakan nilainya. Kebetulan di sini angkanya semuanya tidak ada yang berbeda semuanya ya. Jadi ya, jadi kalau misalnya ya saya berikan contoh, kalau contohnya ini data analis saya ganti ini menjadi 5, maka 4, 5, 6, maka rata-ratanya menjadi 5. Di sini nanti akan keluar angkanya 5. Jadi menggunakan nilai rata-rata jika semua juri berbeda angkanya, tapi kalau ada yang sama maka menggunakan angka yang dominan. Ya, itu modelnya namanya auto calibration. Pemenangnya ditentukan berdasarkan nilai, yaitu nilai akhir, yaitu nilai 60 sampai 69 mendapatkan bronze, 70 sampai 79 mendapatkan silver, gold 80 89, platinum adalah 90 ke atas. Di bawah 60 tidak mendapatkan medali. Jadwal korporat. Jadwal yang kami susun berdasarkan pada dashboard yang sudah kita berikan. Kita perhatikan di sini. Jadwalnya akan ditentukan berdasarkan ruangan, ada 6 ruangan. Business contribution akan berlangsung dari tanggal 31 sampai tanggal 3. Cost CX ruangan 2 dengan 26 peserta. Employee engagement dengan 16 peserta itu akan berlangsung 31 sampai 1 September. Sedangkan people development dengan 11 peserta akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 3. Contact Center Operation itu dengan 20 peserta, Digital Services 8 peserta di ruangan 4. Customer Protection 8 peserta, Digital Innovation 19 peserta dengan berada di ruang 5. Dan Technology Innovation dan Public Services 10 peserta itu akan berada di ruangan 6.
Masing-masing pembagiannya untuk ruangan 1 business contribution ada di tanggal 31 ini ada OCBC, DBS, Bank BRI, BCA. Nah, kelihatannya semua bank tanggal 31 ya. Dilanjutkan dengan tanggal 1 itu BTN, Bank Indonesia, dan seterusnya. Terakhir Transcosmos, juga ada JC, Astra Honda Motor, dan Hartono ya, Polytron. Ini bisa dilihat secara lengkap, saya akan speed saja untuk ini ya. Kemudian customer experience ini akan seperti ini, dimulai dari antar aja, beli-beli, Polytron, kawan lama. Ini kelihatannya hari pertamanya diisi oleh multi ya retailer ya, dan ya jadi ini retailer atau jaringan distribusi ya. Hari kedua ini diisi oleh bank, kemudian beberapa variasi lainnya. Kemudian ruangan 3 itu ada employee engagement dan people development. Ya, ini akan diisi oleh BCA. Yang pertama OCBC, ini kelihatannya campur ya tanggal 31-nya. Ya, ada bank dan ada juga transportasi dan ada untuk ada Astra Honda Motor ya di situ ya. Kemudian kontak center operation dan digital services di ruangan 4 itu dimulai dari Astra World, Toyota, kemudian ada KCI, KAI ya, kelihatannya ini ada pelayanan publik di awal ya. Kemudian digital services juga ada di belakang ya, di bagian akhir. Kemudian customer protection ini dan digital innovation ya, ada BTN, BNI, Bank Indonesia di awal ya, kemudian dilanjutkan dengan digital innovation. Kemudian kontak center publik ini dimulai oleh Kemenq Dirjen Pajak ya, kemudian DAU ya, Kementerian apa nih? Kemudian lupa kementeriannya ya. Ini Kementerian Kominfo yang ketiga ya. Ya. Nah, ini dua-duanya Kominfo kelihatannya nih ya. Dirjen Layanan Infrastruktur dan Dirjen Ekosistem Digital ini dua-duanya Kementerian Kominfo ya. Dirjen Imigrasi ya. Kemudian Kementerian Dasmen dan Bank Indonesia ini untuk publik ya. Ada juga BPJS, Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Selebihnya Technology Innovation. Itu jadwal yang kita bisa berikan untuk kategori korporat. Kita akan menampung jika ada pertanyaan atau ada klarifikasi yang ingin dilakukan. Silakan moderator. Baik, Pak Andi, terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan. Kepada rekan-rekan peserta yang sudah bergabung, serta juga Bapak Ibu PIC yang sudah bergabung, silakan untuk memberikan pertanyaan di kolom chat Zoom atau mungkin raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada Bapak Andi Anugrah. Pertanyaan pertama mungkin ada dari pihak BCA Digital, Pak Andi. Selamat siang Bapak, mau bertanya untuk korporat ada waktu antara pengumpulan abstrak dan materi presentasi. Apakah jika terdapat perubahan pada materi presentasi di jarak waktu tersebut tidak apa jika materinya tidak masuk ke dalam abstrak, Pak Andi? Oke, abstrak itu dikumpulkan tanggal 10 sampai 14 Agustus, sementara lombanya tanggal 31 Agustus sampai 3 September. Jadi abstrak itu adalah panduan bagi juri. Nah, materi presentasi diharapkan ya sama dengan yang dipresentasikan. Tapi jikapun ada perubahan, disampaikan pada saat presentasi. Ya, jadi presentasinya tidak perlu dikumpulkan, abstraknya saja. Abstrak itu adalah rangkuman saja dari materi presentasi. Jadi tidak perlu mengirimkan slide presentasinya. Jadi Anda bisa menggantinya sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, materi presentasi tidak perlu disubmit ya teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Jadi materi presentasi tidak perlu disubmit.
Silakan, ada yang bertanya, Mbak Rizka dari BTN. Baik, silakan Mbak Rizka. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Alia dan juga Pak Andi. Izin bertanya terkait dengan pemaparan yang Baik, Mbak Rizka suaranya tidak terdengar. Oke, kita jawab aja dulu pertanyaan kalau gitu. Baik, kalau gitu kami jawab dulu ya Pak. Pertanyaan untuk dari Mbak Ditya Modena. Mau bertanya untuk korporat, apakah diperbolehkan ada video? Jika iya, berapa menit? Oh, Mbak Rizka. maaf tadi ke-mute Mbak. Oke, mungkin kita jawab dulu kali ya Pak Andi, Ya, pertanyaan Ya. dari Mbak Ditya ya Pak Andi. Baik, kalau gitu izin dulu ya Mbak Rizka, saya jawab Oke, pertanyaan dari Mbak Ditya. Kemudian baik Mbak. maksimal di dalam ruangan berapa orang, dan saat sesi tanya jawab presenter masih boleh menjawab atau hanya tim lainnya Pak Andi? baik, boleh video, ya, seperti yang tadi sudah dijelaskannya, boleh video. Jadi bebas ya untuk korporat itu bebas ya, video bisa simulasi boleh, ya, boleh show ininya perangkatnya juga kalau ada boleh. Nah, untuk yang berada di dalam ruangan itu ada 5 orang, satu presenter, 5 pendamping, dan Empat Pak. semua yang 4 pendamping, sorry, 4 pendamping, dan semua yang pendamping itu adalah boleh menjawab pertanyaan dewan juri. Oke, baik Pak Andi. Terima kasih. Mungkin kita lanjut ke Mbak Rizka terlebih dahulu. Mbak Rizka, silakan. Baik Mbak Alia. Pak Andi tadi disampaikan Pak Andi bahwa untuk ketentuan abstrak itu 300 kata ya Pak ya. Kemudian untuk gambar pada bagian setiap presentasi itu maksudnya bagaimana ya Pak Andi? Karena belum begitu paham terkait gambar. Kemudian ini mohon maaf sebelumnya ada 3 pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tadi kalau saya nggak salah lihat untuk kategori korporat ini kan jurinya internasional, ada 2 juri yang tidak join gitu ya, tidak dapat bergabung. Tadi saya lihat ada uh, negara Indonesia ya Pak Andi ya. Berarti artinya di tahun ini apakah untuk juri korporat itu tidak dari luar negeri, namun ada dari negara Indonesia juga atau seperti apa? Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan uh, apa namanya perolehan medali gitu ya Pak Andi. Tadi saya lihat untuk di kategori employee engagement, ini contoh aja ya, ini kan tadi di kategori employee engagement itu yang ikut kurang lebih ada 16 peserta. Nah, perolehan medalinya ada 4. Nah, apakah dari 16 peserta ini hanya 4 yang mendapatkan medali atau seperti apa Pak Andi teknisnya? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Terima kasih Mbak Alia dan juga Pak Andi. Selamat pagi. Baik, Mbak Rizka, Jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita bahas satu persatu terkait gambar ya, pada abstrak, Pak Andi. abstrak itu gambarnya berasal dari slide PowerPoint yang teman-teman miliki. Jadi ada slide-nya, diambil saja salah satu slide-nya untuk menggambarkan setiap bagian. Ya, jadi misalnya background, ambil satu, terus berikan penjelasan. Ya, singkat aja. Ya, ambil salah satu gambarnya, jadi masing-masing data analisis, ambil satu gambar, kreativitas, objektif, ambil satu gambar, masukin di slide. Jadi kayak gitu modelnya ya. Jadi Oke, penjelasan aja sih supaya juri itu bisa lihat dulu ya. Dan itu sebetulnya membantu teman-teman ya karena jurinya itu bisa melihat dengan jelas apa yang akan dipresentasikan. Kalau nanti mereka lihatnya pada saat sudah berada dalam ruangan itu kadang-kadang sudah apa jurinya juga bingung ini apa yang mau dipresentasikan. Sedangkan untuk juri memang berasal dari luar semua ya. Jadi kita usahakan semua jurinya berasal dari luar negeri. Kalaupun di situ itu adalah ada bendera Indonesia, itu adalah 10 negara anggota Sisi APEC. Indonesia termasuk di dalamnya. Nah, Indonesia mungkin saja kalau misalnya, kalaupun hanya force major aja ada juri dari Indonesia. Kalau terpaksa ada juri negara lain yang berhalangan hadir secara force major. Itu aja. Sedangkan untuk medali, medali ini tidak dibedakan hanya 4, Mbak.
Jadi medali itu ditentukan berdasarkan nilai. Jadi kalau nilainya semua peserta itu misalnya ya ada 20 pesertanya, semuanya nilainya di atas 90, ya semuanya platinum. Jadi tidak ada yang misalnya oke hanya 4, tidak. Jadi semua punya kesempatan mendapatkan platinum. Begitu ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Lili kayaknya, silakan. Baik, silakan Mbak Lili. Baik, selamat siang. Apakah terdengar suara saya, Pak? Terdengar Dengar. Mbak Lili. Oke, gini Pak, jadi sebelumnya ini berkaca pada tahun lalu ya, kan di ruangan itu ada satu presenter didampingi oleh 4 pendamping, jadi total 5 orang ya, betul Pak? Iya, Oke, tapi waktu kami presentasi itu karena proporsi presenternya hanya satu, jadi hanya satu orang yang berbicara waktu disertakan dalam 30 menit pertama itu Pak. Hmm, Tapi sayangnya pas sama juri itu sempat ditegur Pak. Jadi kayak mereka bertanya, kok yang ngomong cuma satu orang gitu. Kenapa yang lainnya nggak ngomong pas presentasi 30 menit? Terus kami jelaskan dong. Peraturannya tuh begini Pak kalau dari yang di juknisnya itu. iya, Terus katanya, tapi waktu itu juri ini sempat konfirmasi ke panitia, ternyata diperbolehkan lebih dari satu orang menjadi presenter. Nah itu gimana tuh Pak? Maksud aku pengen iya, memastikan aja sih untuk tahun ini peraturannya yang benar itu seperti apa dan apakah juri sudah terinformasi gitu Pak. Makasih Pak. iya. Oke, nanti kami cek yang hal tersebut ya. Saya juga baru baru tahu kalau ada kejadian. Karena saya karyawan Yobi juga sendiri gitu kan. Iya, jadi seharusnya memang cuma satu presenter yang akan menjelaskan seluruhnya. Tapi kalau jurinya bertanya, baru semua 5 orang itu boleh menjawab. Ya, termasuk presenternya ya. Jadi empat pendamping, terus satu orang itu boleh menjawab. Mungkin jurinya itu nanti kami coba cek ya. Kalau ada, seharusnya sih semua tersosialisasikan dengan baik. Ya, Baik Pak, izin konfirmasi kembali. Jadi presenter setelah 30 menit masih diizinkan untuk menjawab pertanyaan dari juri ya Pak? boleh, boleh. Presenter seharusnya menjawab pertanyaan juri. Boleh, presenter dan jadi 5 orang itu boleh menjawab. Oke, baik Pak, sudah jelas. Terima kasih Bapak. Ya, ya. Jadi itu gunanya 5 orang ada dalam ruangan karena satu yang menjadi presenter supaya tidak terdistraksi. Ya, jadi 4 orang itu membantu. Ya, tapi bukan berarti bahwa satu orang ini hanya presentasi saja. 5 orang ini boleh menjawab pertanyaan Dewan Juri. Baik, Baik, Pak Andi. kita Berarti kita lanjutkan. menjawab juga pertanyaan dari panitia terkait kewenangan 4 orang pendamping yang hadir pada saat presentasi hanya membantu pada saat sesi tanya jawab ya, Pak. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Andi, dari Pak Yogi kembali. Pada saat presentasi lalu terdapat masalah, secara peraturan apakah waktu presentasinya di hold sementara atau seperti apa, Pak? Dan stopnya apakah hanya perlu mengangkat tangan saja? Oh, eh, ya biasanya sih kalau ada terjadi hambatan itu waktunya akan kita akan berhentikan gitu ya. Saya kira itu normal ya yang harus dilakukan ya. Jadi bisa dikoordinasikan termasuk kalau misalnya slide-nya ya tidak berjalan tapi dipastikan dulu ya supaya timernya itu apa namanya kelangsungan jadwal karena dalam satu hari ada 7 perusahaan yang akan bertanding. Oke, lanjut. Baik, kemudian pertanyaan dari Mbak Firsti sudah kita jawab juga ya Pak Andi. Untuk abstraknya hanya berupa teks saja ya Pak Andi, bukan berupa slide presentasi. Ya, betul abstraknya itu ada teksnya tapi ya diminta untuk melampirkan gambar apa namanya? Capturean slide-nya, capture ya. Jadi gambar dari slide-nya. Ya, jadi nggak usah upload materinya, tetapi upload gambar. Jadi bukan teks saja ya, harus ada gambarnya. Ya, Baik, Pak Andi. Kemudian jadi kita lanjut. gambar itu dijelaskan dengan teks. Oke. Oke, baik Pak Andi. Izin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk ketentuan abstrak dan contohnya seperti apa bisa kami temukan di mana? Kita sebetulnya sudah upload ya Pak Andi di modul Sudah. learning ya Pak Andi. Ya, sudah di-upload di ini. Mau dilihat di
di modul e-learning ya, teman-teman. Oke, baik. Kemudian kita lanjut Pak Andi ke pertanyaan berikutnya. Apakah pendamping diperbolehkan untuk membawa laptop sendiri, Pak Andi? Boleh. Diperbolehkan ya, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Erwan. Tadi disampaikan data KPI-nya tahun 2026, sedangkan 2026 adalah resultnya, Pak. Mohon arahannya. Terima kasih. Oh ya, di dalam kurun waktunya itu ada periodenya Juli sampai Juni 2026. Jadi KPI itu bisa Juli sampai Desember atau Januari sampai dengan Juni. Jadi bebas ya Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya Pak Andi. Kemudian pertanyaan dari Pak Yogi kembali. Tadi sempat lihat scorecard-nya, di situ tidak tercantum penilaian presentasi. Apakah saat presentasi juga dinilai? Jika iya, penilaiannya apa saja Pak Andi? Tidak dinilai teknik presentasinya, yang dinilai adalah kontennya. Baik Pak Andi, kita lanjut ya Pak Andi ke pertanyaan berikutnya. Apakah menyertakan gambar pada abstrak diwajibkan dan mempengaruhi penilaian abstrak? Tidak mempengaruhi penilaian. Abstrak itu tidak mempengaruhi penilaian teman-teman. Jadi hanya alat bantu bagi juri untuk memahami materi teman-teman semua. Jadi sama sekali itu tidak dinilai. Abstrak itu alat bantu. Baik, sepertinya pertanyaannya cukup hanya sampai situ saja Pak Andi. Ada Baik, lagi kalau gitu. teman-teman pertanyaan yang ingin Baik. disampaikan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke Timuk ya Pak Andi ya. Oke, silakan.